Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Muhaimin Pohan, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Sorka. Dalam video kali ini, saya akan menguraikan materi pembelajaran Bahasa Indonesia SMA kelas 12 tentang surat lamaran pekerjaan. Materi surat lamaran pekerjaan ini merupakan ilmu keterampilan yang dibekali untuk siswa tingkat SMA kelas 12 yang mungkin akan mencari pekerjaan setelah mempunyai gelar sarjana, atau bagi siswa yang tidak lagi melanjut ke universitas dan hanya untuk mencari pekerjaan. Jadi, seorang pelamar sebelum menggoreskan tinta cairnya pada kertas yang masih putih untuk dirangkai menjadi sebuah kalimat dalam surat lamaran pekerjaan, maka seorang pelamar tersebut harus betul-betul tahu dan mengerti tata cara penulisan surat lamaran pekerjaan serta isi surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan memiliki 1. Sistematika surat lamaran pekerjaan. 2. Format surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan terdiri dari 10 item. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa ada titik di akhir. Mengapa? Karena tempat dan tanggal pembuatan surat bukanlah merupakan suatu kalimat. Contoh, Papua Barat. Papua harus diawali dengan huruf kapital. Barat juga harus diawali dengan huruf kapital, karena itu merupakan nama tempat atau nama daerah. Setelah itu dikasih koma, 28 Agustus 2015, tanpa ada titik di belakang 2015. Kedua, lampiran. Kata lampiran tidaklah boleh disingkat. Ketiga, perihal. Perihal juga tidak boleh disingkat, seperti lam dan hal. Jadi, penulisan lampiran dan perihal harus sudah ditulis dengan lengkap. Lampiran, hal. Contoh, lampiran 4 lembar. Dalam kata 4 lembar ini, kata 4 haruslah ditulis dengan huruf, tidak diperbolehkan dengan angka. Item yang ketiga, alamat surat. Pada penulisan alamat surat, ada beberapa hal yang perlu kita hindarkan dalam penulisan alamat surat tersebut. Yang pertama, tidak menggunakan kata kepada. Kedua, alamat disarankan tidak boleh dari 3 baris. Yang ketiga, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin, seperti bapak atau ibu. Dia hanya menggunakan pangkat atau jabatan yang dipikul oleh seseorang kepada alamat yang kita tujukan. 4. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat, seperti JL titik ataupun JLN titik. 5. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Contoh, YTH, Y besar T kecil H kecil kasih titik, manajer, sukses mandiri, Jalan M titik Yamin nomor 02, Kalibata, Jakarta. Item yang keempat adalah salam pembuka. Setelah kata dengan hormat, digunakan tanda baca koma. Contoh, dengan hormat, koma. Berdasarkan bla 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 dan seterusnya. Item yang kelima, alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan, agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung.
Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. Item yang keenam adalah isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. Yang pertama, identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Contoh, nama. Nama harus kita kasih pada huruf kecil, N-nya kecil, N-A-M-A harus juga huruf kecil. Titik 2, kita kasih nama umpamanya Nitriani Safitri. Tempat tanggal lahir juga huruf kecil. Titik 2, Jakarta. Jakarta harus kita tulis huruf besar kapitalnya, awal kapitalnya 7 Januari 1995. Pendidikan terakhir S1 Sastra Inggris. Sastra Inggris, sastra harus diawali huruf kapital karena merupakan suatu nama, dan Inggris juga menunjukkan nama negara, maka penulisan Inggrisnya harus diawali huruf kapital, dan seterusnya. Pembagian isi yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar bekerja menulis surat. Bagian isi yang ketiga, yaitu menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan, terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminati oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma, dan diakhiri lampiran digunakan baca titik. Contoh, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisi, fotokopi kartu tanda penduduk, pas foto ukuran 3x4 2 lembar, dan seterusnya. Item pada sistematika yang ketujuh adalah penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar dalam pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contoh, demikianlah surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan bla bla bla. Item sistematika yang ke-8 adalah salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah di akhir salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contoh, hormat saya, koma. Item sistematika yang ke-9 adalah tanda tangan. Tanda tangan biasanya berada di pojok kanan bawah surat. Item yang ke-10 adalah nama terang penulis. Nama terang penulis ini ditulis di bawah tanda tangan. Itulah sistematika surat lamaran pekerjaan. Sekarang kita masuk kepada format surat lamaran. Format surat lamaran pekerjaan dibagi atas 2 bagian. Yang pertama, berdasarkan bentuk full block style. Full block style merupakan format yang tersusun secara lurus
dari atas sampai ke bawah tanpa membentuk alinea ataupun paragraf. Yang kedua, berdasarkan bentuk semi-block style. Semi-block style merupakan format surat yang berbentuk alinea atau berbentuk paragraf. Itulah format surat lamaran pekerjaan. Dalam surat lamaran pekerjaan itu ada berupa isi. Isi surat lamaran pekerjaan dapat dibagi dalam 5 item. Item yang pertama adalah isi surat lamaran pekerjaan itu berdasarkan iklan. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian, tanggal yang isinya menyatakan bahwa titik-titik dan sebagainya, itu adalah contoh dari sebuah surat lamaran pekerjaan yang berdasarkan iklan. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian bla bla bla, harus menyebutkan nama atau sumber informasi yang dia terima, tanggal bla bla bla, tanggal berapa informasi itu dia terima, yang isinya menyatakan bahwa itu keterangan menunjukkan lowongan kerja yang seperti apa yang dapat informasi diterimanya. Yang kedua, isi berupa informasi dari seseorang. Surat lamaran pekerjaan itu mungkin tidak dari iklan, bisa jadi dari orang lain, orang terdekat, atau orang yang bersumber dari tempat informasi itu berada. Bisa jadi seorang manajer atau seorang terdekat dalam sebuah hal yang paling terpenting dalam sebuah perusahaan. Maka cara penulisan isinya atau latar belakang isi surat lamaran pekerjaannya seperti berikut. Menurut informasi dari Bapak bla 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 menyebutkan nama informasi seseorang dari siapa. Perusahaan Bapak Ibu membutuhkan lapangan pekerjaan sehubungan dengan hal itu bla 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 dan sebagainya. Yang ketiga, isi berdasarkan pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Contoh, berdasarkan dengan pengumuman nomor .2 nomor suratnya, tanggal surat tentang penerimaan karyawan PT, nama PT atau nama perusahaan yang mengeluarkan informasi tersebut, maka yang bertanda tangan di bawah ini titik-titik dan seterusnya. Isi berdasarkan permohonan instansi pada sekolah. Instansi ini seperti contoh, setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja bla bla bla. Yang kelima, isi bisa berdasarkan inisiatif sendiri. Isi yang berdasarkan inisiatif sendiri bisa dibuat tanpa adanya latar belakang sebuah surat. Contoh, yang bertanda tangan di bawah ini titik-titik dan sebagainya. Dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada titik-titik dan seterusnya. Inilah tadi merupakan sistematika format surat lamaran serta isi yang dikandung dalam surat lamaran pekerjaan. Jika seorang pelamar sudah mengetahui sistematika format surat dan juga isi yang dikandung dalam surat lamaran pekerjaan, pastinya seorang penulis
seorang pelamar ketika hendak menulis surat lamaran pekerjaan akan mampu menulis dengan baik dan benar, serta akan mendapatkan pekerjaan yang layak dan sangat berarti. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kita, menambah ilmu yang kita ketahui dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Demikian dari kami, saya Abdul Muhaimin Pohan mengucapkan terima kasih.